Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lanjutkan pembahasan daripada remote sensing atmosphere, dan kali ini kita akan melihat tentang radar cuaca ya, dan kaitannya dengan distribusi ukuran butiran hujan. Pada bagian sebelumnya sebetulnya kita sudah melihat tentang prinsip dasar daripada radar. Jadi kali ini tidak akan kita ulang. Kemudian bagaimana sebuah sinyal dikirim, kemudian akan dihamburkan atau dipantulkan kembali kepada receiver. Lalu dari sana kita bisa menghitung beberapa parameter. Kemudian pada radar cuaca, yang membedakan dengan radar, misalnya radar untuk pesawat, ya radar untuk kegunaan yang lain, itu adalah dari sisi target, ya, dari sisi target. Dimana kalau radar cuaca, target kita adalah butiran hujan, ya, atau hal yang berkaitan dengan itu. Bisa juga butiran awan, mungkin masih bisa ya, tapi biasanya kalau targetnya butiran awan, radarnya bukan radar hujan tetapi radar awan. Tapi secara umum itu bisa juga terdeteksi ya oleh radar cuaca. Oke. Ada beberapa kendala ya, atau batasan daripada sebuah radar cuaca. Ini salah satu contoh daripada kendala itu, yaitu kadang-kadang sebuah radar cuaca itu tidak bisa mendeteksi tornado ya, kadang-kadang ya, tidak selalu juga ya. Jadi kenapa itu bisa terjadi? Karena seperti yang kita lihat pada bagian prinsip dasar radar kemarin, bahwa scan itu kan membentuk sebuah sudut ya, membentuk sebuah sudut. Jika misalnya sebuah fenomena cuaca itu terjadinya rendah misalnya, maka tidak akan terdeteksi oleh radar cuaca. Jadi oleh karena itu, salah satu cara yang kadang-kadang dilakukan oleh orang adalah dengan menggunakan beberapa atau mengkombinasikan beberapa radar untuk mendeteksi satu fenomena yang mungkin tidak bisa dideteksi oleh satu radar cuaca saja. Jadi maksudnya begini, contohnya begini. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa bumi kita itu kan berbentuk tidak datar seperti ini ya, tapi dia berbentuk melengkung ya. Jadi ketika ketika radar melakukan scanning atau pengiriman sinyal misalnya dalam bentuk sebuah beam ya, berbentuk sebuah beam seperti yang kita lihat ini. Di sini kan ada derajatnya dari 0 derajat, lalu 0,5 derajat, 1 derajat gitu ya. Maka semakin jauh dari posisi radar, maka kelengkungan daripada bumi menyebabkan adanya gap atau celah ya. Jadi kita ambil contoh misalnya sebuah tornado, dia kan berada di permukaan bumi, ini dekat nih. Kalau misalnya posisinya cukup jauh dari radar kita, maka dia akan berada di bawah beam ya, berada di bawah beam atau di bawah sinar atau iluminasi daripada radar kita, sehingga hal ini bisa saja tidak terdeteksi oleh radar cuaca.
ya. Jadi tornado bisa saja tidak terdeteksi, tapi kadang-kadang walaupun misalnya fenomena yang di bawah yang berupa tornado ini tidak terdeteksi, tapi karena angin di atasnya atau fenomena atmosfer di atasnya itu juga mengalami perubahan dan itu bisa terdeteksi, maka dari sana juga bisa orang mengeluarkan peringatan dini, ya, peringatan dini daripada tornado, walaupun sebetulnya tornado sesungguhnya itu tidak terdeteksi gitu ya oleh sebuah radar cuaca. Jadi ini salah satu batasan. Maka apa yang bisa dilakukan? Maka kadang ya untuk mengatasi kondisi ini ada beberapa negara memasang radar lagi di bawah ini. Jadi di daerah gap ini dipasang radar-radar kecil ya, radar-radar kecil, sehingga radar-radar yang kecil ini bisa menutupi gap atau celah yang ditinggalkan oleh radar cuaca ini ya. Jadi itu satu kelemahan yang kadang-kadang terjadi pada sebuah radar cuaca. Ini terkait antena. Kemarin kita sudah membahas berkaitan dengan antena ini, di mana ada istilah beam width, jadi lebar daripada sinaran ya, daripada sebuah radar, dan itu ada trade-off-nya. Jadi kalau panjang gelombangnya kecil atau frekuensinya tinggi, maka antena kita akan kecil ya, karena persamaan daripada beam width dia sebanding dengan lambda per d kan. Tapi kalau panjang gelombangnya kecil, atenuasinya juga besar ya, atenuasi gelombang elektromagnetik kan juga besar. Jadi semakin tinggi frekuensi, semakin tinggi pula atenuasinya. Kalau atenuasinya besar, tentu nanti akan berpengaruh kepada hasil pengamatan, walaupun tentu bisa dilakukan yang kita sebut dia dengan koreksi atenuasi di dalam sinyal processing. Jadi ini ada trade-off-nya ya. Jadi kalau kita gunakan panjang gelombang yang kecil atau frekuensi yang tinggi, maka antenanya nanti akan bisa kecil ya. Tapi kalau panjang gelombangnya kecil atau frekuensi yang tinggi, dampaknya adalah pada atenuasi yang besar. Ini adalah beberapa perbandingan daripada objek-objek yang sering dipantau ya atau diamati oleh sebuah radar cuaca. Jadi bisa supercell thunderstorm, kemudian bisa sirkulasi di dalam supercell thunderstorm. Jadi di dalam thunderstorm yang sangat besar itu ada lagi sirkulasi di dalamnya, kemudian ada tornado dan lain sebagainya. Oke, jadi radar cuaca seperti yang kita sudah jelaskan sebelumnya, ini menggunakan prinsip Doppler ya, menggunakan prinsip Doppler. Jadi ada beberapa luaran nanti yang akan bisa didapatkan oleh radar cuaca ini, selain daripada jarak target ya, tinggi target, bisa juga kita mendapatkan nanti adalah kecepatan daripada target ya. Ini adalah scan ya, pola scan. Jadi ini sumbuinya yang sebelah kiri, gambar sebelah kiri itu sumbuinya adalah ketinggian, kemudian yang sumbu X-nya itu adalah jarak ya. Jadi dari sini kita bisa melihat ya bahwa makin jauh dari radar itu ya, makin jauh dari radar, maka akan ada gap atau kekosongan ya, ada gap atau kekosongan di bawahnya ya. Ini kalau kita perhatikan ya, jadi pada jarak 120 mil misalnya, itu ada kekosongan ya, ada yang putih nih, ada yang putih. Jadi biasanya scan-nya seperti ini. Jadi pertama mungkin diatur berapa derajat dulu, misalnya 0,5 derajat ya, lalu dia berotasi ya, berotasi sampai selesai satu scan utuh. Kemudian naik lagi berapa derajat sampai nanti membentuk sebuah volume scan ya, sampai membentuk sebuah volume scan. Jadi dari sini ya nanti akan diambil sebuah titik acuan, titik ketinggian di mana
nilai daripada intensitas curah hujan itu akan jadi misalnya sekarang kalau kita ambil ketinggian ini, ketinggiannya kaki ya, sepertinya kaki. Jadi misalnya 10. Jadi 10 ini akan dipotong secara horizontal. 10 ini dipotong secara horizontal. Maka kita mendapatkan satu satu data intensitas curah hujan pada 10 kaki ya. Kenapa tidak di 0 kaki? Ya tidak bisa ya, di 0 kaki datanya kosong kan di 0 kaki, karena ini kan scan-nya membentuk sudut. Jadi diambil 10 pada ketinggian 10 kaki misalnya. Namun kalau diperhatikan, kalau kita ambil pada ketinggian di 10 kaki, itu ada daerah yang dekat dengan radar yang kosong nilainya. Nah, jadi oleh karena itu kalau kita melihat misalnya sebuah citra radar, semakin dekat dengan radar, maka datanya tidak bisa dipakai ya. Jadi ada jarak di mana datanya kosong gitu ya. Ya karena seperti itu, karena ketika kita ambil level ketinggian tertentu sebagai acuan kita, kalau kita ambil permukaan yang dekat radarnya ada nilainya, tapi kan yang jauh dari radarnya kosong kan ya. Nah, jadi ini biasanya yang ditampilkan di dalam KAPI ya, dalam KAPI yang kemarin sudah dijelaskan pada 2 video sebelumnya. Oke, ini biasanya kalau clear air mode, jadi kalau tidak ada hujan ya. Jadi kalau tidak ada hujan, biasanya satu scan utuh itu memakan waktu sekitar 10 menit. Kalau ada hujan, ketika terdeteksi ada hujan, maka dia akan merubah atau men-switch secara otomatis dari mode cuaca cerah menjadi mode hujan. Jadi scan pada mode hujan ini kita lihat di bagian bawah sebelah kanan itu berbeda ya, berbeda. Jadi kalau ada hujan itu scan-nya lebih banyak. Ya, scan-nya lebih banyak, bahkan hampir vertikal gitu ya. Kita bisa lihat di sini. Dan itu membutuhkan waktu sekitar 5-6 menit. Dan ini juga merupakan salah satu kelemahan daripada radar cuaca yang ada pada hari ini, yang orang sudah mulai memperbaiki, di mana scan ini memakan waktu yang cukup lama, sehingga kadang-kadang menyebabkan tidak terdeteksinya sebuah fenomena yang mungkin terjadi dalam waktu yang singkat. Jadi satu scan penuh itu kan 5-6 menit. Kadang-kadang ada hujannya sangat lebat tapi waktunya pendek gitu. Kalau scannya selama ini, maka akan menyebabkan fenomena itu tidak terdeteksi oleh radar kita. Jadi oleh karena itu orang sekarang merubah tipe scan ini ya, tidak lagi seperti ini, tetapi satu arah satu scan ya. Jadi 4 arah ya 4 scan, dan itu memakan waktu kurang dari 1 menit. Ketika kita mengolah data radar cuaca, maka seperti yang kita sebut kemarin akan ada noise ya. Yang noise yang muncul dari permukaan ini yang kita sebut dia dengan clutter. Jadi oleh karena itu kita perlu memahami, kalau kita membaca sebuah radar cuaca, data radar cuaca, kita mesti tahu ya akan ada noise yang muncul. Tidak terlalu sulit sebetulnya untuk menentukan mana yang noise, mana yang bukan ya. Kalau misalnya noise yang di permukaan tanah, biasanya kecepatannya itu mendekati 0 atau 0 gitu. Kecepatannya mendekati 0 atau 0. Contohnya misalnya ada gunung, karena daerah kawasan yang atau kawasan yang dicakupi oleh radar kita, misalnya ada pegunungan. Ya kalau namanya gunung kan tidak mungkin bergerak. Kalau hujan dia akan bergerak kan? Kalau awan dia akan bergerak, akan berpindah. Jadi kalau misalnya dia tidak noise ekonya atau sinyal yang balik ke kita tidak bergerak misalnya, berarti itu adalah kemungkinan besar dia adalah clutter. Mungkin gunung, bisa jadi kalau ada hotel atau bangunan yang tinggi, mungkin saja bangunan yang tinggi dan lain sebagainya. Jadi itu adalah clutter, dan clutter ini mesti kita buang ya. Jadi kita perlu memiliki teknik untuk memfilter clutter. Jadi clutter ini kita filter terlebih dahulu, kita buang. Jadi kita lihat polanya. Kalau misalnya cuaca, bagaimana cara kita menentukan clutter? Ya ambil saja kasus ketika cuaca cerah kan. Ketika cuaca cerah, tidak ada hujan,
Lalu kita lihat apakah radar kita menghasilkan citra. Kalau ya, kita lihat citra-citra seperti yang ada di gambar ini. Ini kan tidak ada hujan, ternyata juga ada citranya gitu ya. Ini adalah noise ini atau clutter. Dan ini mesti kita buang dulu. Kita cari nilainya berapa, nanti kita filter ya dengan beberapa teknik yang sudah banyak dikembangkan. Kemudian hal yang juga mesti diperhatikan ya, adalah beam spreading. Beam spreading kalau bahasa kitanya mungkin ya boleh dikatakan pelebaran beam ya, pelebaran beam. Jadi maksud daripada beam spreading ini adalah kalau kita memiliki gambarnya sebelah kiri misalnya, kita memiliki sebuah radar lalu mengirim sinyal ya dengan beam selebar itu, dan beam itu kan berbentuk sebuah kerucut ya, berbentuk sebuah kerucut. Jadi makin jauh dari radar dia makin lebar ya, makin lebar. Kendalanya begini, kalau misalnya kita memiliki hujan ya, kita memiliki hujan tetapi hujannya itu tidak memenuhi kerucut gitu. Jadi hujannya tidak memenuhi kerucut, hujannya kecil sebetulnya terjadi. Ini kalau kita lihat di gambar sebelah kiri. Tapi yang balik ke kita ya, yang kembali ke receiver, ke kita ya, ke penerima, itu kan baliknya itu kan kita tidak tahu selebar apa hujannya kan. Jadi balik ke kita itu seakan-akan pokoknya balik aja gitu ya, atau mantul aja sinyalnya ke kita atau gelombang elektromagnetiknya ke kita, dan itu diasumsikan dipantulkan oleh satu beam utuh gitu ya, dipantulkan oleh satu beam utuh, seakan-akan ini dipantulkan oleh satu beam utuh seperti sebelah kanan ya. Kita lihat sebelah kanan gambarnya. Jadi ini yang disebut dia dengan beam spreading ya, dan ini dampaknya lumayan juga gitu ya. Jadi ketika beam spreadingnya meningkat atau diameter daripada kon atau kerucut kita ini meningkat, maka intensitas curah hujan itu underestimate-nya juga meningkat gitu ya. Jadi ketika kon ini atau kerucut ini beamnya meningkat, maka underestimate daripada intensitas curah hujan juga meningkat ya, karena semakin jauh beam spreadingnya semakin besar kan, beam spreadingnya semakin besar. Jadi cakupan luas curah hujan itu jadi cakupannya itu menjadi overestimate, jadi melebihi daripada yang seharusnya. Jadi mestinya hujannya hanya seluasnya sebelah kiri, tapi karena beam spreading seakan-akan menjadi seperti sebelah kanan gitu ya. Jadi ini salah satu juga kendala atau kelemahan daripada radar ya, dan itu tentu memiliki atau membutuhkan beberapa teknik koreksian ya, teknik koreksian yang mesti dilakukan sehingga meminimalisir misinterpretasi daripada citra radar. Kemudian ini tadi yang sudah kita singgung ya, kalau elevasi terendah itu sekitar 0,5 derajat ya sudut elevasi, jadi tidak betul-betul horizontal ya. Jadi seperti yang tadi kita sudah singgung, karena kelingkungan daripada bumi menyebabkan beam radar ini menjadi lebih menjadi lebih tinggi ya ketika beam itu menjauhi daripada radar. Jadi menyebabkan curah hujan yang di permukaan itu tidak terlihat oleh radar. Jadi seperti yang gambar di sebelah kanan ini, curah hujan yang pertama ya, ada dua hujan nih ya, ada dua hujan nih. Satu hujannya agak tinggi, hujannya tinggi dan dekat dengan radar. Ini terdeteksi oleh radar. Tapi yang nomor dua hujannya rendah dan dia berada di bawah beam. Ini hujan tapi tidak terdetek. Coba aja kita bayangkan ketika misalnya radar ini kita gunakan untuk early warning banjir misalnya, karena tidak terdetek nih hujan yang lebat yang nomor 2 ini, tidak terdetek padahal dia lebat hujannya, maka terjadi banjir tetapi tidak terinformasikan oleh
sistem karena tidak terdetek. Maka oleh karena itu beberapa negara memasang radar lagi di bawah ini, ya, di bawah BIM utama dibuat radar-radar mini, ya, jaringan radar-radar mini sehingga bisa menutupi kekurangan daripada jaringan radar yang sudah ada. Apa saja yang bisa dihasilkan oleh sebuah radar cuaca? Ya, banyak banget gitu ya, banyak sekali yang bisa dihasilkan. Yang pertama tentu citra reflectivity. Jadi reflectivity menggambarkan ukuran daripada gelombang elektromagnetik atau energi elektromagnetik yang dihamburkan kembali oleh target kepada kita, gitu ya. Jadi semakin besar nilai daripada radar reflectivity, berarti semakin besar dan banyak jumlah daripada target atau butiran hujan yang menghamburkan gelombang elektromagnetik kepada kita, atau semakin tinggi intensitas curah hujan kalau demikian. Berbicara tentang citra reflectivity, ini ada dua citra. Yang pertama adalah base reflectivity dan composite reflectivity. Jadi kalau base reflectivity, ya reflectivity dasar, ya, reflectivity dasar. Jadi ini belum dikombinasikan dengan citra yang lain. Kemudian karena base reflectivity, yang namanya reflectivity dasar atau citra atau image dasar, tentu ada kelemahan-kelemahan, ya. Dan untuk itu maka orang membangun yang namanya komposit, data komposit radar, gitu ya. Dan ini memerlukan beberapa citra, ya, beberapa citra. Dan biasanya jadi misalnya nih ada satu image di satu lokasi, kemudian kita padukan dengan image lain di lokasi yang sama, ya. Maka nilai yang akan ditampilkan adalah nilai atau sinyal maksimal yang dikembalikan, ya, dari semua scan elevasi. Jadi oleh karena itu composite reflectivity ini dia akan menutupi kekurangan daripada base reflectivity, ya. Jadi kalau kita perhatikan contohnya seperti ini, ya. Jadi yang sebelah kiri ini adalah base reflectivity, ya, base reflectivity. Jadi kalau kita perhatikan dari gambar ini apa ya, hujannya ini lebih ringan, gitu ya. Kalau kita bandingkan yang sebelah kanan, dengan yang sebelah kanan, maka kita akan melihat beberapa kawasan yang lebih luas. Jadi yang warna merah itu adalah hujan-hujan lebat, ya. Yang warna merah ini hujan-hujan lebat. Kalau sebelah kiri tidak kelihatan sama sekali, ya. Yang sebelah kiri tidak kelihatan sama sekali. Yang sebelah kanan, yang sebelah kiri kelihatan tapi luasnya berbeda dengan yang sebelah kanan. Jadi ini kelebihan daripada composite, ya, reflectivity. Jadi composite reflectivity akan memberikan cakupan daerah yang lebih luas dan tingkat pengembalian yang lebih tinggi daripada reflectivity yang ada. Oke, itu hasil yang pertama. Yang kedua, juga bisa jadi radar cuaca juga bisa memberikan citra kecepatan, ya, citra kecepatan. Jadi ini kalau dari gambar ini, jadi warna-warna yang yang merah itu bernilai positif, itu menandakan bahwa angin bergerak menjauhi daripada radar atau radom, ya. Radom adalah radar dome. Radar dome maksudnya adalah penutup daripada radar, tentu lokasi daripada radar sendiri. Jadi kalau kita melihat radar-radar itu kan ada penutupnya, kayak diselimuti, gitu ya. Kemudian yang negatif itu yang bergerak
menuju ke radom gitu ya. Jadi ini salah satu contoh nih. Jadi radar cuaca bisa memberikan informasi berkaitan dengan kecepatan juga ya, kecepatan angin dalam hal ini di sini. Nah, ini masih contoh yang berkaitan dengan kecepatan ya, citra daripada kecepatan. Jadi lalu bagaimana cara membaca intensitas, skala intensitas? Kalau kita buka citra daripada radar, kebanyakan radar itu masih menampilkan nilai dBz atau radar reflectivity dalam skala dB ya, dari dalam log 10 ya, dan nilainya bervariasi dari misalnya dari 5 sampai 75 dB. Intinya seperti yang tadi saya sebutkan di awal, semakin tinggi nilainya, semakin tinggi nilai dB-nya, itu semakin besar butiran hujan atau target yang memantulkan sinyal, dan semakin banyak jumlahnya ya. Nah, jadi oleh karena itu kalau dari gambar yang sebelah kiri ini, karena adalah skala hujan atau dBz untuk hujan, jadi nilai 10 atau 15 ini hujannya sangat ringan, kemudian setelah itu ringan, kemudian moderat, kemudian hujan lebat, kemudian hujan sangat lebat atau hujan ekstrim ya. Kalau yang sebelah kanan ini cuaca cerah ya, cuaca cerah. Jadi dari minus 28. Jadi minus 28 karena nilainya kecil ya. Itu kan karena di log ya, log base 10. Jadi 10 log 0,0000 sekian misalnya, tentu dia dapat dia minus 28. Jadi ini cara membacanya. Walaupun hal ini sebetulnya tidak mudah ya bagi masyarakat untuk membaca informasi dalam skala dBz ini, karena biasanya informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat itu adalah intensitas curah hujan gitu, intensitas curah hujan dalam skala mili per jam. Namun memang faktanya sebuah radar cuaca itu hanya akan memberikan nilai dBz ya. Jadi dBz ini kan ukuran daripada energi elektromagnetik yang dihamburkan kembali oleh target kita kan, memang itu yang dapat. Jadi radar cuaca tidak langsung dia mengukur intensitas curah hujan, tapi dia hanya memberikan nilai intensitas gelombang elektromagnetik yang dikembalikan lagi oleh target ke kita. Jadi oleh karena itu dari nilai dBz ini kita perlu merubah ke nilai yang dipahami oleh masyarakat dan yang dibutuhkan oleh masyarakat, yaitu intensitas curah hujan. Nah, jadi setelah kita dapat nilai data mentah seperti ini daripada sebuah radar, maka kita perlu melakukan proses selanjutnya untuk mengkonversi nilai ini kepada intensitas curah hujan. Itu menggunakan teknik dan persamaan tertentu yang nanti akan kita lihat setelah slide ini. Oke, ini kalau berkaitan dengan masih berkaitan dengan pemaknaan daripada skala intensitas. Jadi bisa saja kita mendeteksi S ya, jadi S atau apa namanya ya, hujan es ya, misalnya yang sering dilaporkan di Indonesia bukan salju tapi hujan es. Hujan es atau hail itu kalau di citra radar bisa mencapai nilai di atas 55 dB ya, di atas 55 dB. Walaupun hal ini sebetulnya kalau di Indonesia hujan es ini jarang teramati ya, sebetulnya jarang teramati, dan juga ada hujan dengan nilai dBz-nya juga bisa mencapai 55. Hujan lebat bisa juga mencapai nilai sekian. Tapi kalau misalnya kebetulan memang ada hujan es, maka nilainya sekitar di atas 55 dB ya, di atas 55 dB. Oke, ini contoh ya, dan nilai daripada dBz untuk hujan es ini bergantung juga kepada ketinggian daripada freezing levelnya, apa namanya, titik
titik pembekuan atau ketinggian pembekuan. Jadi kalau misalnya 7.000 kaki, maka maksimal pengembaliannya itu 60 dB. Tapi kalau dia lebih tinggi 17.000 kaki, maka maksimal echo kita bisa mencapai 65 dB misalnya. Jadi ini bergantung juga pada ketinggian berapa titik pembekuan kita itu terjadi di atmosfer. Ya, seperti informasi saja gitu ya. Kalau di Indonesia kan titik melting atau freezing itu kan sekitar ketinggian 4,6 sampai 5 km di atas permukaan tanah gitu ya. Sampai segitu ya ketinggiannya. Jadi semakin tinggi freezing levelnya, maka kalau ada hujan batu maka nilai dB-nya juga semakin besar. Kemudian apalagi yang bisa kita dapatkan daripada sebuah radar cuaca? Kita bisa mendapatkan vertically integrated liquid. Jadi air cair, integrasi air cair secara vertikal. Jadi kalau kita memiliki ketinggian daripada radar pengamatan radar, maka kita bisa mengintegrasikan atau menghitung totalnya daripada total daripada air cair yang ada di sepanjang ketinggian itu. Ya, ini juga sangat besar manfaatnya ya di dalam di dalam early warning. Ya, karena kalau misalnya air cairnya jumlahnya besar, tentu ini akan berbahaya dan bisa menimbulkan dampak yang besar juga kepada masyarakat gitu ya. Jadi ini hal yang bisa dihasilkan juga oleh sebuah radar cuaca. Kemudian berikutnya adalah istilah hail spike ya. Hail spike. Jadi apa yang dimaksud dengan hail spike? Jadi kalau di dalam beam ya, itu misalnya ada hujan batu atau hail ini ya, ada hujan batu atau hail ini, maka akan muncul istilah yang kita sebut dia dengan three body scattering. Jadi hamburan ya, tiga hamburan ya, tiga benda yang menghamburkan. Jadi maksudnya begini. Jadi pertama, kalau misalnya ada hail ini, pertama radiasi akan dihamburkan dari hail ke kita ya, ke receiver ya, seperti yang lihat pada gambar ya. Kemudian juga radiasi itu dihamburkan dari hail ke tanah nih ya, seperti yang kita lihat nih gambar ya. Kemudian radiasi dihamburkan dari tanah kembali ke hail. Kemudian radiasi dihamburkan dari hail kembali ke radar ya. Jadi seakan-akan ada memang tiga gitu ya, kalau misalnya kita memiliki hail ini ya, dan ini memberikan dampak ya. Jadi memberikan dampak, dan ini yang kita sebut di dalam istilah radar sebagai hail spike ya, hail spike. Dan ini adalah pulse echo. Jadi echo yang tidak kita inginkan ini ya, seperti ini. Jadi dia bisa menyebabkan miss pengamatan ya. Jadi ini mungkin terjadi. Kemudian hal lain yang juga bisa diberikan ya informasi oleh radar cuaca
itu kita bisa juga mendapatkan ekotop ya, ekotop. Jadi ekotop atau puncak eko, jadi mungkin kalau bahasa kitanya adalah ketinggian tertinggi di mana kita bisa mengamati sebuah fenomena. Jadi kalau misalnya radar cuaca ya tentu puncak tertinggi daripada data radar, di mana memberikan informasi kepada kita tentang ketinggian daripada hujan itu. Jadi hal ini bisa kita dapatkan dari informasi menggunakan berbagai elevasi scan ini. Jadi dari volume scan ini ya, dari volume scan ini seperti yang kita lihat dari gambar yang sebelah kiri, kita bisa mendapatkan informasi berkaitan dengan ketinggian hujan atau eko ya. Tentu kita perlu menetapkan eko, kan tadi kan ekonya dalam bentuk dB. Jadi dari 0 sampai dengan 70 dB misalnya. Kita perlu mengasumsikan nilai dB berapa di mana kita masih mengasumsikan sebagai hujan. Ya, nilai dB berapa di mana kita masih mengasumsikan sebagai hujan. Pada beberapa radar, misalnya saja radar seperti TRMM, CRMM dan GPM misalnya, mereka mengasumsikan nilai minimal terdeteksi itu dan dia masih dianggap hujan itu bisa 17 sampai 18 dBz ya. Maka kalau kita menggunakan filter atau threshold yang sama, maka kita tinggal cari saja dari citra radar kita yang berbentuk volume scan itu, kita cari pada ketinggian berapa nilai pada 18 dBz atau 17 dBz kita temukan, maka itulah ketinggian eko kita gitu ya. Maka informasi itu bisa diberikan oleh sebuah radar cuaca. Kemudian ini yang paling utama daripada sebuah radar cuaca, di mana radar cuaca memberikan kita informasi berkaitan dengan estimasi daripada hujan ya, memberikan estimasi. Walaupun tadi seperti yang dijelaskan itu kebanyakan radar itu kalau defaultnya itu masih dalam bentuk satuan dBz ya, belum dalam bentuk milimeter per jam, yang mana perlu kita melakukan konversi ya. Itu bisa dalam bentuk curah hujan per jam, itu bisa ya. Jadi kalau kita lihat di citra radar misalnya, kalau kita tinggal di salah satu negara, misalnya kalau kita tinggal di Jepang, itu di media sosial seperti misalnya di Yahoo itu ada update citra radar, itu bisa kita pilih kita ingin hourly atau setiap 2 jam atau berapa jam. Jadi radar bisa memberikan kita informasi setiap 1 jam, bahkan bisa lebih cepat dari itu. Jadi oleh karena itu sekarang orang tidak lagi forecasting ya. Jadi sekarang istilahnya sudah ada istilah no casting gitu ya. No ya, tidak forecasting, tapi no casting. Jadi seakan-akan perkiraan real time gitu ya, seakan-akan ya no casting gitu. Itu mungkin dilakukan dengan bantuan daripada radar cuaca. Karena kalau misalnya kita memiliki data radar cuaca seperti ini setiap jam ini kan kita bisa kita bisa mengetahui ini hujan ini akan bergerak kemana. Jadi dengan mengoverlay beberapa data, kita akan lihat nih arahnya kemana dan kecepatannya berapa. Lalu kita bisa memprediksi dengan mudah kan, 1 jam ke depan dia sudah berada di mana nih hujannya kalau bergerak terus dia, dengan mempertimbangkan topografi, orografi dan lain sebagainya, tentunya angin dan lain sebagainya. Jadi dengan adanya data radar cuaca, maka perkiraan cuaca juga menjadi jauh lebih mudah dan itu menjadi jauh lebih akurat daripada kita hanya menggunakan citra satelit gitu ya. Oke, kemudian ini perbandingan ya, kelebihan dan kekurangan menggunakan estimasi hujan dari prinsip radar Doppler, radar cuaca Doppler ini. Ada plus minusnya tentunya, dan seperti yang tadi kita sebutkan ya, salah satu hal yang menyebabkan kekurangan salah satunya adalah tentang kontaminasi daripada
hail atau hujan es itu ya, yang menyebabkan nilainya itu akan sangat berbeda ya, walaupun itu faktanya mungkin tidak setinggi itu intensitas curah hujannya, tapi ketika ada hail di dalam beam kita, maka itu bisa menyebabkan estimasi itu dan lain sebagainya. Di sini ada disebutkan. Kemudian radar loop tadi sudah disinggung sebetulnya. Jadi dalam beberapa menit itu bisa dihasilkan beberapa citra ya. Ini yang kita sebut dia dengan radar loop. Bergantung dengan signal processing juga, bergantung kepada sistem kita juga. Ada yang misalnya di radar cuaca Australia misalnya, mereka bisa memberikan 4 citra terakhir, dan itu diupdate setiap 10 menit misalnya. Nah, ini yang disebut dia dengan radar loop ya, bergantung kepada sistem kita. Oke, ini ada beberapa contoh ya. Kemudian hal lain yang perlu juga kita perhatikan adalah istilah bow echoes ya. Bow echoes kalau bahasa kitanya bau itu adalah busur kan, jadi echo yang berbentuk busur ya, seperti yang kita lihat nih dari gambar yang sebelah kiri. Jadi echo yang berbentuk busur yang kalau kita temukan ya di dalam citra radar cuaca ya, maka echo yang berbentuk busur ini ditimbulkan ya, atau disebabkan oleh hujan shower ya, atau thunderstorm, atau gugusan daripada atau pita daripada thunderstorm yang membentuk sebuah lengkungan ya, atau busur ya. Jadi penamaan bow echo itu berdasarkan kepada bagaimana bentuk daripada rain shower ya, rain band atau rain band shower atau rain shower atau thunderstorm ya. Jadi ketika ada angin yang kuat, yang mengikuti daripada thunderstorm atau storm itu mencapai permukaan dan menyebar secara horizontal, sehingga dia akan mendorong seperti yang kita lihat di gambar nih ya. Jadi ini kenapa, jadi kalau misalnya ada sebuah citra radar dan dia berbentuk melengkung seperti ini, maka ini sebenarnya tidaklah suatu hal yang ada mitosnya. Ini suatu hal yang biasa, di mana ini yang kita kenal dengan istilah bow echoes. Jadi sebuah thunderstorm atau storm atau badai ya, yang diikuti oleh angin yang kencang dan dia sampai ke permukaan dan dia mendorong hujan kita menyebar secara horizontal, sehingga terbentuklah pola seperti ini ya. Itu kita sebut dia dengan bow. Dan hal yang mirip kadang juga teramati pada skala seperti ini, yang gambar yang di atas ya, walaupun ini tidak sekuat daripada bow echo, dan ini terjadi pada skala bidang batas outflow yang mengalir keluar ya. Kemudian ada istilah sunspike ya, ada istilah sunspike atau ya mungkin jadi sunspike atau sunrise kali ya. Sunrise atau sunset spike itu pada radar itu terjadi ketika matahari secara langsung mengarah kepada beam daripada radar. Jadi kalau misalnya pas matahari terbit lalu dia masuk ke dalam beam kita yang tadi berbentuk berbentuk silinder itu ya, berbentuk silinder, maka di sini akan muncul ya semacam spike ya. Walaupun mayoritas daripada radiasi matahari itu berasal daripada cahaya tampak ya, tetapi fungsi Planck ya, persamaan Planck mengatakan kepada kita bahwa beberapa energi juga bisa berasal daripada gelombang mikro ya, gelombang mikro yang masuk ke dalam
rank daripada radar cuaca gitu. Nah, jadi oleh karena itu muncullah ya, oleh karena itu muncul yang kita sebut dia dengan sunspike. Nah, dari sini ini kan kelihatan nih, yang mana yang sunspike nih? Yang di sebelah kanan ada Ogden, kemudian Airpaston ya, ini ya, yang garis lurus. Ya, jadi ketika radar kita menghadap ke sana, lalu ke dalam ke dalam silinder ke dalam kerucut ya, kerucut daripada radar yang berbentuk iluminasi radar kita yang berbentuk kerucut itu, maka masuklah sinar matahari. Kebetulan dia lagi terbit, misalnya arah itu masuk, maka kita akan bisa mendeteksi ya, kita akan bisa mendeteksinya. Ya, itu yang kita sebut dia dengan sunspike ya. Ini tentu perlu dipahami dan dikoreksi gitu kalau kita mengamati atau ketika kita mengolah sebuah radar. Ini bukanlah ini semacam noise juga bagi kita ya, dan noise yang semacam ini yang kita sebut dia dengan sunspike. Ini contoh pemanfaatan lain daripada sebuah radar. Ini WSR 88D. Ini adalah, dan Nextrat ini adalah jaringan radar yang ada di Amerika, dan di Indonesia kita dioperasikan oleh BMKG radar kita, dan mungkin ya rasanya belum semua kawasan itu tercover ya, karena membangun sebuah jaringan radar cuaca itu tidaklah mudah bagi Indonesia, karena kita memiliki lautan yang sangat luas. Jadi kita ingin meletakkan radar di semua titik sehingga mengcover Indonesia secara keseluruhan itu tidaklah ringan sebetulnya, ditambah lagi daerah kita yang luas. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara misalnya seperti Jerman, Austria, Eropa, intinya itu radarnya sudah overlap. Jadi radar Jerman bisa overlap dengan radar yang ada di negara-negara lain gitu ya. Kalau sudah begitu padatnya radarnya, maka kita pasti akan mendapatkan hasil pengukuran yang lebih banyak, karena kita bisa mengkombinasikan dengan banyak pengamatan. Tapi di kita itu tidak mudah melakukan, daerahnya yang luas, biayanya juga besar, perawatannya besar. Tapi pada hari ini Anda bisa lihat ya di website BMKG itu sudah ada puluhan radar cuaca yang dioperasikan di Indonesia, dan itu citranya bisa dilihat di website BMKG. Oke, barangkali untuk bagian pertama ini cukup demikian ya. Yang bagian terakhir ini berkaitan dengan butiran hujan dan pentingnya butiran hujan bagi sebuah radar cuaca, itu kita jelaskan dalam sebuah video yang terpisah nanti, karena pembahasannya akan menjadi panjang jika dibuat dalam satu video. Demikian, mudah-mudahan materi ini bisa dipahami. Saya sudahi. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di grup WhatsApp atau di komen daripada YouTube ini. Mudah-mudahan nanti bisa dijawab. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.